Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrian Lukman Hakim di channel Dreamer Physics. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga kunjungin dreamerphysics.blogspot.com. Ya, kalian bebas mau tanya apa aja, mau tanya soal, mau tanya ulangan bahkan, atau mau tanya apa, pengalaman di dunia sekitar fisika bebas, free ya ingat, oke. Aku on 24 jam, kalau aku masih bangun pasti aku balas. Jadi seperti gimana caranya tanya-tanya, kunjungin aja dreamerphysics.blogspot.com. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hukum Kirchhoff yang satu. Kali ini aku akan menyampaikan tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Oke. Hukum Kirchhoff yang kedua. Oke. Apa bunyi dari hukum Kirchhoff yang kedua, Rek? Hukum Kirchhoff yang kedua berbunyi apa? Jumlah tegangan, oke, pada rangkaian tertutup atau nama lainnya tertutup itu adalah loop sama dengan 0. Oke, tegangan adalah simbolnya V. Nah, berarti kalau secara sistematis dituliskan gimana? Berarti kalau secara sistematisnya adalah sigma V sama dengan 0. Oke. Sebelumnya di sini aku jelasin dulu. Banyak yang tanya tentang aku, apa sih Pak bedanya E sama V? Langsung aja aku tulis poin-poin pentingnya ya. Di mana E itu adalah miliknya atau nama lainnya adalah miliknya gaya gerak listrik. Oke. V ini nama lainnya adalah tegangan jepit. Nah, oke. Yaitu apa perbedaannya mereka? Perbedaannya ini adalah saat tidak mengalirkan arus. Kalau V ini Pak, yaitu apa? Saat mengalirkan arus. Nah, bedanya itu ya. Sebenarnya mereka ini sama-sama kok, sama-sama apa? Volt, satuannya sama-sama volt. Bedanya adalah ini, saat tidak mengalirkan arus itu untuk E, V itu saat mengalirkan arus. Maksudnya gimana Pak saat tidak mengalirkan arus sama saat mengalirkan arus? Yaitu maksudnya E ini saat tidak mengalirkan arus adalah contohnya apa? Baterai. Makanya di sini E itu kebanyakan adalah simbolnya seperti ini. Nah, ini kan sumber tegangan nih, baterainya nih. Ya, positif, ini negatif. Oke, makanya di sini banyak yang nulis adalah E. Kok bisa baterai itu tidak mengalirkan arus? Ketika baterai kalian nggak colokin ke remote, itu mengalirkan arus nggak? Enggak kan? Nah, apakah dia tidak punya beda potensial? Punya kan? Nah, itu adalah E. Makanya di sini disimbolkan biasanya E itu adalah pada sumber tegangan atau pada baterai. Kalau yang ini Pak, ini gimana Pak? Yaitu pada ini tegangan jepit. Contoh nih. Ini ada sebuah beda potensial, kemudian ada sebuah hambatan resistor ya. Kan ini ada sebuah beda potensial atau yang dinamakan dengan V. Ya. Ketika ada sebuah beda potensial, berarti timbullah apa? Arus. Nah, katakanlah arusnya ke arah kanan karena beda potensial. Ini berarti potensial tinggi, ini potensial rendah, arah arus ke kanan. Inilah yang dinamakan dengan tegangan jepit. Katakanlah ini P, ini Q. Nah, V, P, Q. Nah, itu adalah bedanya antara E sama V. Mereka sama-sama sama, yaitu karena sama-sama satuannya apa? Volt. Ini juga volt. Nah, jadi jangan bingung ya. Ini untuk membedakan apa sih? Membedakan sebuah istilah aja. Oke, E itu sama V itu sama. E itu pasti pada kayak gini, sumber tegangan atau baterai. Oke, kita balik ke kasus ini, yaitu hukum Kirchhoff kedua apa? Jumlah tegangan pada rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Berarti ini penting ya. Nah, contoh ini gimana nih Pak? Ketika ada sebuah rangkaian nih, rangkaian set. Nah, ini kan R-nya. Katakanlah di sini ada sumber tegangan atau baterainya nih. Nah, ini ya. Di sini karena di sini ada sebuah titik-titik, aku pisahkan ya. Ini katakanlah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Berarti apa di sini? Sesuai hukum Kirchhoff kedua. Ini kan yang namanya loop itu gimana? Ini loh, rangkaian tertutup tuh ini.
Oke, berarti udah jelas ya arah arusnya kemana, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Berarti ke sini dong ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Ini adalah I-nya. Berarti rangkaian tertutup loopnya arahnya kemana? Ke sini, Rek. Nah, oke, ini adalah loopnya. Berarti gimana nih? Sesuai hukum Kirchhoff yang kedua, jumlah tegangan pada rangkaian tertutup, ini rangkaian tertutup sama dengan 0. Berarti apa? Sigma V sama dengan 0. Dimana sigma V ini adalah tegangan sempit kan ya? Berarti apa? VAB ditambah VBC ditambah V apa ini? CD ditambah VDA sama dengan 0. Oke. VAB di sini dia V kan, ingat hukum Ohm, Rek. Apa bunyinya? Hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R. Oke. Di sini ada R nggak? Nggak ada. Berarti sama dengan 0. Karena 0 kali berapapun tetap 0. Oke. VBC di sini ada R. Oke. Di sini kan ada I. Berarti apa? I kali R. Oke. Kemudian apa di sini? VCD sama dengan 0 karena nggak ada hambatan di sini. Yang kedua, yang di sini, Rek. Berarti apa ini? VDA. VDA berarti apa? Potensial D lebih besar daripada potensial A. Oke. Padahal potensial di D itu lebih kecil daripada A. Berarti apa? Minus. Kebalik karena ini seharusnya VAD. Oke. Minus yaitu miliknya siapa ini? Sumber tegangan E. Ya berarti kita pakai yang E gitu. Karena ini kan pada baterai sama dengan 0. Berarti apa di sini? E sama dengan I kali R. Nah, kayak hukum Ohm kan sesuai kan ya? Nah, seperti itu. Oke. Jadi, kalau rangkaiannya simpel kayak gini itu sebenarnya bisa cepet langsung. Apa? E sama dengan I kali R. Gitu. Asal-usulnya dari sini, Rek. Ya. Kalau misal ini, Rek, rumus ini sebenarnya digunakan untuk permasalahan apa? Untuk kasus ketika kayak gini, Rek, rangkaiannya. Set. Ini katakan ada kaki panjang, pendek, kemudian ini ada sebuah hambatan, ini ada sebuah kaki panjang, kaki pendek. Oke, di sini ada sebuah hambatan. Nah, kalau kayak gini tuh gimana nih Pak cara nentuinnya? Katakanlah yang tentuin berapakah I-nya Pak untuk ini Pak, untuk gambar ini. Nah, gimana ini cara nentuin? Kan ini arah arus ini kan positif negatifnya ya. Ini kan miliknya E, ini miliknya E, ini miliknya R. Katakanlah ini miliknya R1, ini miliknya R2. Ini kan ada dua sumber tegangan nih, ada 2 E. Gimana nih Pak? Kan ini arah arusnya dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, ke sini. Ini juga ke sini, potensial tinggi ke rendah ke sini. Lah, Pak nabrak. Gimana Pak kalau kayak gini? Kalian bikin arah arusnya bebas. Oke? Pak kalau bebas-bebas aku terkadang bingung Pak. Oke, di sini tak bikin kesepakatan biar kita sefrekuensi. Kalian bikin arah arusnya ke arah saras jarum jam. Oke, berarti gimana? Sesuai ini ya, sigma V sama dengan 0. Itu kalau ditulisin sama dengan cara simpelnya apa? Karena di sini ada tegangan jepit, ada E juga. Berarti apa di sini? Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, ini wajib kalian hafalin untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, di mana? Langkah pertama yaitu apa? Kita fokus ke E-nya dulu. Nah, startnya dari mana? Startnya dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, bebas. Yang penting endingnya juga di situ. Kalau aku dari sini, Rek, nanti endingnya juga di sini. Ya, arah loopnya kan ke sini ya. Berarti kita jalan, cet, nabrak kaki pendek. Kalau nabrak kaki pendek itu minus. Oke, berarti katakanlah ini E1, ini E2. Berarti apa? Minus E2. Kita fokus ke E-nya dulu. Oke, jalan lagi, cet, nabrak kaki panjang. Berarti apa? Kalau nabrak kaki panjang itu plus E1. Cet, finish. Udah selesai, nggak ada E lagi kan ya. Nah, habis itu kita fokus ke I-nya. Di I di sini ada apa? R1 sama R2. Ini kan rangkaian seri, I-nya kan sama kalau seri. Seri belakangnya huruf I, berarti I-nya sama. Ya, berarti apa di sini? R1 di plus R2 sama dengan 0. Oke. Berarti ini I sama dengan apa? Ini pindah ruas dulu E-nya, berarti sama dengan E2 kurangi E1. Oke, berarti I-nya sama dengan apa? Per R1 plus R2. Oke.
dipahami sampai sini? Nggak kelihatan ya, aku arahkan ke atas dulu. Nah, sip. Nah, di sini berarti apa? Tak kasih note tak kasih note, catatan penting. Catatan penting, note. Dimana jika I ketemunya negatif, ini kan kamu bikinnya ngasal nih. Kalau ketemunya I-nya negatif, artinya apa? Arah terbalik. Nah, berarti arah yang kamu bikin salah, bukan searah jarum jam, tapi ke kiri. Ya, tapi tenang aja, cuma arahnya terbalik toh. Nilainya sama Pak, sama. Jadi gitu. Oke, makanya dibebasin. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.